suhbati khairil abrari rohalas siddiqu anidari fi suhbati khairil abrari salawatullahi tubarikuhu salawatullahi tubarikuhu mal'ad dunya bil anwari al-hijratu rihlatu hadina amal islam lana dina al-hijratu rihlatu hadina amal islam lana dina fasalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kali ini bersama saya Muhammad Hizbullah dalam program Serambi Islami. Pada kesempatan kali ini pemirsa, tema kita, dan saya juga sudah bersama dengan sahabat saya Ustadz Mahfuzul Huluki. Tema kita kali ini Ustadz Mahfuz adalah tentang berbakti atau kemuliaan berbakti kepada orang tua. Betul. Kalau kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi saat ini bahwa banyak orang yang lalai, nggak lagi peduli kepada orang tua. Kalau menurut Ustadz Mahfuz gimana nih? Ya, fenomena sekarang luar biasa ya. Bahkan bukan hanya tidak berbakti lagi, kadang-kadang udah ada yang jahat juga Ustadz. Nah, gitu, ya, udah main pukul segala macam. Masya Allah. Nah, na'udzubillah pemirsa. Karena itu untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan kemuliaan berbakti kepada orang tua, kali ini saya akan mengajak guru kita yang rutin berikan ilmunya kepada kita. Kita akan sama-sama mengajak beliau bergabung bersama kita, yang terhormat Dr. Ki Haji Hasani Ahmad Said MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Tafadhal. Terima kasih lagi-lagi sudah hadir di Serambi Islami. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kita doakan beliau. Amin. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Murah rezeki. Amin. Lancar segala urusannya. Ya Rabb. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, tema kita pada pagi ini sangat relate dan relevan. Kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini bahwa banyak anak yang tidak lagi pedulikan orang tuanya. Katanya udah nggak zaman lagi nih hormat cium tangan kepada orang tua. Sebagai pengantar awal, Ki Hasani, bisa diberikan prolog kepada pemirsa di rumah terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ustadz Hizbullah dan qori kita Ustadz Mahfuzul, dan ini pengantar sholawat kita yang selalu Masya Allah ya. Apa namanya? Tim Ar-Raudhah. Tim Ar-Raudhah. Ar-Raudhah Voice, Masya Allah. Dan teman-teman himpunan qori-qori mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Dan para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini menarik, seperti tadi kata Ustadz Hizbullah. Kali ini kita akan membahas tentang birrul walidain, kemuliaan berbakti kepada orang tua. Ada hadis Rasulullah SAW ingin mengawali dari hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan Muslim. Ayyul amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Nabi? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ya. Ini momennya pas bulan Rajab ya. Betul. Dan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama yang akan dihisab, yang ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Rukun Islam yang lain Allah tidak berkepentingan untuk memanggil baginda Nabi untuk langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi salat Allah berkepentingan memanggil baginda Rasulullah
langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu amalan yang terbaik yang dicintai oleh Allah, kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Pertanyaannya, qala thumma ayyu? Apalagi? Setelah salat. Setelah salat, kemudian apalagi kata sahabat bertanya? Lalu qala thumma birrul walidain. Masya Allah. Allah. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Ternyata sholat yang demikian hebat, yang demikian dahsyat, yang perintahnya saja kalau puasa, Allah hanya memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Atau zakat, atau haji, wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Tetapi begitu sholat, Allah berkepentingan langsung di Isra wal Mi'rajkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dititahkan untuk sholat. Setelah itu runtutannya ternyata birrul walidain. Baik. Bakti kepada kedua orang tua. Thumma qala thumma ayu, apalagi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Ternyata jihad yang harus mengeluarkan jiwa, raga, harta, semua upaya. Ternyata rentetannya pertama sholat tepat waktu, birrul walidain, baru kemudian jihad fi sabilillah. Baik. Terima kasih Ki Hasani, pengantar yang luar biasa. Ini teman-teman, sebelumnya kita akan sapa dulu Ustaz Mahfuz. Karena sudah hadir kok saya nggak disapa-sapa. Ini teman-teman dari Himpunan Qori'ah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini teman-teman, nanti siap-siap aja nih oret-oretannya. Tadi sudah dibuka oleh Ki Hasani. Saya rasa udah mulai pengantar masuk ke 2 SKS Ki Hasani. Nanti tolong dicatat. Dan nanti lebih dalam lagi saya juga akan minta pendalaman lebih dari Dr. Ki Haji Hasani Ahmad Said terkait dengan tema kita, kemuliaan berbakti kepada orang tua. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Bisa hadir kembali menyapa Anda di program Bincang Syariah. Itu di zaman-zaman apa saja sih ekonomi Islam tuh lagi keren-kerennya gitu. Zamannya Umar bin Khattab itu banyak sekali inovasi ekonomi Islam yang terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Dan nggak terima gitu, sesuatu yang baru. Kita harus terbuka menerima inovasi-inovasi baru, apa-apa yang bisa kita pelajari dari tempat-tempat lain, kita ambil, mana yang nggak syariah kita syariahin dan sebagainya. Program baru yang seru, obrolan santai bersama bintang tamu inspiratif. Ditemani segmen variatif serta performance musik. Bersama host Doli Sapri dan Nexa Paisan. Seblak Show, serunya belak-belakan. Senin sampai Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Intinya, mau masak apapun, yang penting pakai rasa. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Berapa orang dengan sengaja akan masuk ke napidana. Losmen Reborn Season 4, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa TVRI, yuk bersama cegah stunting. Pastikan anak kita mendapatkan makanan bergizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif pada bayi selama 6 bulan pertama. Pastikan anak-anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Ajarkan anak menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Berikan cinta, perhatian, dan stimulasi kepada anak. Karena interaksi positif membantu perkembangan otak anak. Bersama, kita bisa cegah stunting.
membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ar-Rahman, Ar-Rahim.
العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبين المعيد المعيد المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البار التواب المتقي العفو الرؤوف مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المانع الضار النفيع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami. Spesial pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ilmu tafsir Al-Quran. Masih dengan guru kita Dr. Ki Haji Hasani Ahmad Said. Dengan tema kemuliaan berbakti kepada orang tua. Tentunya masih juga bersama teman-teman dari Himpunan Qori-Qori'ah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya kembali ke Ki Hasani. Ki, tadi di awal saya sangat menarik sekali. Paparan pertama dari Ki Hasani bagaimana Rasulullah itu memberikan titik tekan dari sholat kemudian masuk kepada berbakti kepada orang tua kemudian baru kepada jihad fisabilillah. Ini kan jarang sekali hadis yang kemudian setelah sholat langsung menuju kepada berbakti kepada orang. Apa sisi lain yang dilihat oleh Ki Hasani? Al-Quran atau agama memberikan penekanan yang begitu dahsyat kepada berbakti kepada orang tua. Para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan betapa Allah sangat mengagungkan derajatnya. Disebutkan setelah sholat, baru birrul walidain, bahkan sebelum jihad fisabilillah. Maka itu di sekian banyak ayat itu Allah menyebutkan kemuliaan yang harus kita ekspresikan. Allah bahkan di beberapa ayat itu mendudukkan setelah ibadah kepada Allah, setelah menyembah kepada Allah juga birrul walidain. Di Al-Quran. Di Al-Quran. Kalau tadi hadis, Al-Quran juga memberikan penekanan yang sama. Betul. Kita simak. Baik. Surah An-Nisa ayat 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tadi saya akan kembali kepada Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said karena ini perspektif tafsir, Kiai. Setelah wa'budullaha wa la tusyriku bihi kemudian wabil walidain ihsan. Lagi-lagi di dalam ilmu tafsir itu kan satu sekian ayat demi ayat itu memiliki ijaz, memiliki kandungan-kandungan. Apa yang perlu kita dalami dari ayat ini, Kiai Hasani? Iya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing. Ayat yang tadi kita dengarkan yang sudah dibaca di surah An-Nisa ayat 36. Ini sesungguhnya berbicara terkait dengan aturan dan tuntunan kehidupan rumah tangga dan harta waris yang harus dipatuhi. Saya ingin mengatakan bahwa birrul walidain itu jalan panjang menuju surga. Ya. Setelah Allah mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah. Ya. Ini berarti kan sudah tingkatan tertinggi karena menyembah langsung kepada Allah. Kita diminta untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan yang kedua adalah jangan menyekutukan Allah. Baru setelah itu kembali wabil walidaini ihsana, untuk terus berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Baik. Nanti saya juga pemirsa akan meminta lebih dalam lagi sekali lagi dari guru kita Kiai Dr. Hasani terkait dengan apa sih efek sosial ketika saya taat kepada orang tua. Ini kayaknya menarik juga. Tapi sebelum itu saya akan mengajak satu lagi orang yang akan berbagi cerita dan juga pengalaman kepada kita pada kesempatan kali ini. Saya akan panggil Muhammad Abdillah atau beliau juga disebut dengan Abi Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abi sudah hadir di Serambi Islami. Apa kabarnya? Mas Abi sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum nanti masuk ke tema atau disampaikan lagi lebih dalam oleh Kiai Hasani, saya akan minta sedikit cerita oleh Mas Abi terkait dengan pengalamannya bersentuhan dengan orang tua. Karena dalam ajaran agama juga sering kita dengar. Dan nanti dari sisi agama akan disampaikan oleh Kiai Hasani bahwa orang yang taat kepada orang tua itu cenderung rezekinya lebih lancar, karirnya lebih bagus. Bisa sedikit diceritakan terkait dengan hubungannya dengan orang tua juga, Mas Abi? Ya, Masya Allah, tentunya dengan doa orang tua yang kita selalu
bertemu dengan orang tua, yang tentunya pasti kemanapun kita melangkah pasti akan ada doa dari orang tua, utamanya itu. Mau pergi belajar, mau pergi ke sekolah, mau pergi bekerja, mau pergi bertugas, kemanapun pasti kita meminta doa orang tua. Nah, salah satunya dengan saya sendiri, bekerja pastinya ada doa yang tak pernah lepas dari kedua orang tua tercinta, khususnya itu. Dan tidak pernah lepas minta doa dari orang tua? Tidak lepas. Siang malam harus minta doanya. Dan perlu juga kami sampaikan, teman-teman juga yang hadir di sini dan juga yang hadir yang menyaksikan di layar kaca, bahwa Muhammad Abdillah ini adalah pengusaha di bidang wedding organizer, dan beliau sudah kemana-mana, dan itu ketika saya berbicara juga bahwa karena dukungan dan juga doa dari orang tua. Bisa sedikit lagi Betul sekali. Pastinya pengalaman dari pribadi sendiri, pribadi saya sendiri, awal mula saya bekerja sebagai sales, ya, sebagai sales salah satu stasiun TV kabel. Siang berangkat pagi, pulang malam, terus dilalui, dan waktu itu posisinya dalam keadaan papa sedang sakit, ya. Jadi memang saya anak tunggal juga, ya. Jadi memang semua yang mencari nafkah jadinya balik lagi ke saya. Itu sampai dengan di mana ada kesempatan untuk bisa kuliah 2013 kuliah, alhamdulillah, itu saya dengan hasil beasiswa. Atas beasiswa dan juga tentunya melalui motivasi dari orang tua. Gimana caranya supaya kamu, Abi, harus benar-benar mandiri, gitulah kurang lebih yang disampaikan. Baik. Betul sekali. Baik. Dan nanti juga pemirsa, saya akan minta lebih dalam lagi dari Mas Abi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya hubungan dengan orang tua, kemudian apa efek yang dirasakan di tengah masyarakat. Saya kembali kepada guru kita, Dr. Kiai Haji Hassani. Tadi masih sampai kepada wabil walidain ihsan, dan juga sedikit mungkin nanti bisa disampaikan terkait dengan apa sih efek sosial yang diterima oleh, kadang modal sekarang kan modalnya banyak, mohon maaf ibadahnya juga, yang penting ada efek apa sih yang saya dapat kalau saya baik sama ibu saya, toh juga saya kasih duit misalnya, ada yang ngomong seperti itu. Iya, terima kasih para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya katakan birrul walidain itu jalan paling mudah menuju surga. Atau dalam konteks saat ini, jalan paling mudah menuju kebahagiaan. Bukan hanya di akhirat, tetapi di dunia pun sudah cash and carry. Langsung kita dapatkan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi di ayat 36, setelah kita menyembah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, lalu kemudian wabil walidaini ihsana, ini diurutkan di tempat yang pertama. Jadi manusia yang paling kita hormati, yang paling kita muliakan, yang harus kita berbuat baik, berbakti adalah wabil walidaini ihsana. Setelah itu baru wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Artinya apa? Allah menyebutkan sekian banyak, tetapi Allah mengurutkan di derajat pertama orang yang wajib kita hormati, orang yang wajib kita taati, orang yang wajib kita nurut adalah orang tua. Baru setelah itu harus kita berbuat baik kepada siapapun. Yang disebutkan di sini karib kerabat. Tidak boleh kita berseteru, berantem, karena berantem itu sesungguhnya akar atau asal muasal dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ihsana kepada anak yatim, kepada miskin, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan seterusnya. Orang-orang di sekeliling kita, orang yang terdekat, terjauh, semuanya kita ihsana. Dengan itulah jalan termudah kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kiai Hassani bahwa
berbakti kepada orang tua itu adalah jalan lebar, jalan mudah untuk masuk surga. Jadi nggak usah gampang-gampang kalau cari surga. Pulang ke rumah, cium tangan emak sama bapak di rumah, insya Allah masuk surga. Kita akan kembali nanti membahas lebih dalam. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Kejuaraan tenis wanita level 1000 digelar pekan ini. Bermain di lapangan terbuka, permainan cepat dan smash keras akan tersaji. Saksikan 2024 Qatar Total Energy Open 11 hingga 17 Februari 2024. Catat tanggal dan jam penayangannya hanya di TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Masih bersama dengan guru kita Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said, dan juga di sini ada Mas Abi dan juga ada sahabat saya Ustadz Mahfuzul Huluki, dan tentunya bersama teman-teman dari Himpunan Qori-Qori Mahasiswa UIN Jakarta dan teman-teman dari penyanyi yang indah suaranya. Tadi kalau dengar suaranya Ustadz Mahfuz, saya pengen ikut juga nebeng. Nebeng. Oh gitu ya? Untuk nebeng nyanyi. Saya kembali ke Kiai Hasani. Kiai, ada pertanyaan juga yang sering masuk. Kalau gitu, kalau memang jalan masuk surga itu sangat gampang sekali. Pertanyaannya, gimana cara berbakti kepada orang tua? Kadang nggak selamanya itu Ustadz katanya. Hubungan saya sama orang tua saya baik-baik aja. Kadang namanya ya, apalagi udah usia-usia muda itu kadang nggak mau diatur sama orang tua. Gimana cara berbakti kepada orang tua, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia? Ya, cara berbakti kepada kedua orang tua, baik yang masih ada, Masya Allah, itu adalah surga yang ada di rumah. Jadi tidak usah minta keramat di mana-mana, ziarah kemana-mana jauh, karena ada keramatnya di rumah. Masya Allah. Maka bagaimana birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua ketika masih ada? Sebagai mahasiswa misalnya, patuh kepada orang tua, kita menjalankan peranan kita sebagai mahasiswa, belajar, lalu menjadi mahasiswa yang terbaik, itu juga sudah birrul walidain. Dan tentu seperti yang kita tadi sudah bahas, wala tusyriku, jangan kita menyekutukannya. Ketika kita Allahu Akbar, yang besar hanya Allah, maka mengecilkan semua apapun itu. Ya, kita sudah menyembah kepada Allah, yang besar hanya Allah. Ya, kita menyerahkan, memasrahkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita semua memasrahkan hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru birrul walidain. Dengan peranan kita masing-masing. Mas Abi tadi cerita tentang kesuksesannya karena birrul walidain, nurut, patuh kepada orang tua, itu adalah jalan lebar menuju surga. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kalau sudah meninggal, doakan. Kira-kira sampai ya, sampai doa. SMS saja sampai. Masa kirim doa enggak ya? Kirim doa. Sedekah atas nama orang tua. Sedekah. Masya Allah. Baca Quran atas nama orang tua, kita istighfar atas nama orang tua. Ini bagian dari berbakti, birrul walidain bagi orang tua kita yang sudah meninggal. Saya ke Mas Abi. Tadi disebut bahwa salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Mohon maaf Mas Abi, orang tua masih ada? Ayah sudah tiada. Nah, tadi ada salah satu cara yang disampaikan oleh Kiai Hasani bahwa bersedekah.
Bisa diceritakan apakah ada nggak suatu amalan, ya ini insya Allah bukan riya ya, ya, tapi sebagai tahadus bi nikmatillah, ada nggak yang mungkin terus diingat bahwa pesan orang tua yang kemudian walaupun orang tuanya sudah tidak ada untuk didoakan dan sebagainya? Ya, alhamdulillah almarhum tiada. Ya. Jadi saya ada kegiatan setiap hari Jumat. Masya Allah. Itu di rumah kediaman mama di Tangerang. Itu biasa kita memberikan sedekah untuk anak yatim. Sekaligus niat buat orang tua. Betul. Masya Allah. Itu memperkuat kembali untuk usaha saya juga sendiri gitu. Jadi doanya juga bagus lagi dari anak yatim, ditambah untuk orang tua juga gitu. Dan usaha-usahanya berjalan Alhamdulillah. Alhamdulillah usaha selama ini saya bergerak di wedding organizer dan alhamdulillah diberikan selalu kelancaran oleh Allah. Masya Allah. Seluruhnya dari kegiatan hampir setiap minggu kegiatan wedding organizer itu berjalan dari Abipro. Abipro ya? Iya, betul sekali. Dan itu ditradisikan. Betul. Budaya sedekah seperti yang disebutkan oleh Kiai Hasani, bahwa walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, salah satu cara berbakti adalah ya dengan bisa memberi makan atau bersedekah ke masjid tapi atas nama orang tua. Saya kembali ke Kiai Hasani. Bagaimana cara membangun, misal, mohon maaf Pak, ada hubungan kita mungkin yang dalam tanda kutip pernah retak dengan orang tua kita, nggak mau lagi bertegur sapa. Biasanya orang sudah nikah itu, perempuan itu, Ustaz Mahfuz. Sering saya dengar cerita di luar sana, seorang istri nggak lagi berhubungan, lagi sudah nikah dengan suami, kemudian hubungannya retak dengan orang tuanya atau ibunya. Gimana caranya ini? Kadang sama-sama ego gitu. Kiai Hasan. Sebelum masuk ke situ, saya ingin menceritakan, jangankan masih sesama Muslim ya, sesama satu akidah, yang orang tua bisa jadi dari sekian banyak itu ada yang tidak seakidah. Betul. Nah, saya akan cerita itu. Kita akan simak surah Ibrahim ayat 40 sampai 41. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Baik, apa kandungan ayat ini Pak Kiai yang mungkin perlu kita semua penonton dan juga yang ada di sini supaya benar-benar karena mendengar dari artinya tadi luar biasa. Ini sesungguhnya doa dari Nabiullah Ibrahim. Kita tahu bahwa ayahanda Nabiullah Ibrahim itu pembuat patung. Ya, betul. Dalam artian tidak seakidah dengan Nabiullah Ibrahim. Tapi ibunya beribadahnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya ingin tekankan, bahwa jangankan yang satu akidah, yang di luar akidah pun melalui doa ini, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada kedua orang tuanya. Kendati berbeda akidah dengan bapaknya, tapi tetap rabbana ighfirli wa liwalidayya. Apatah lagi kita yang satu akidah, satu iman,
satu Islam, satu agama, satu keyakinan, maka wajib kita semua mendoakan. Nah, pertanyaan tadi bagaimana? Ada istri yang begitu sudah menikah, seolah-olah anak laki-lakinya itu atau suaminya itu sudah jadi miliknya. Betul. Atau ada kecemburuan. Ini terjadi di mana-mana, bisa jadi. Bisa jadi. Begini, ketika kita sudah menikah, maka sesungguhnya kita sudah punya dua pasang orang tua. Jangan membeda-bedakan antara mertua dengan orang tua kandung. Memang yang melahirkan kita adalah orang tua kandung kita, dan kita harus hormat kepada kedua orang tua yang melahirkan kita, ibu kita yang mengandung, wahnan ala wahnin, yang bersusah apa ya. Tapi setelah besar, bagi yang perempuan kemudian kita ambil sebagai istri kita. Jangan kemudian kita memutus tali silaturahmi atau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika kita berbuat menyenangkan kepada orang tua, maka begitu pula kepada mertua. Ketika kita tidak berbuat baik kepada mertua, maka sesungguhnya sama seperti kita tidak berbuat baik kepada orang tua kita kandung sendiri. Maka oleh karena itu, kalau kita paham kedudukan ini, maka tidak ada yang membedakan mana mertua, mana orang tua. Karena sesungguhnya pernikahan itu menyatukan dua keluarga. Jadi bukan yang kita ambil adalah istrinya saja. Setelah itu orang tuanya biarin. Setelah itu orang tuanya kita usir. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini bagian dari kenapa kita banyak ujian-ujian, bisa jadi ini. Karena Allah sendiri mendudukkan setelah beribadah kepada Allah, birrul walidain. Kalau kita tidak mengikuti apa yang difirmankan Allah, bisa jadi ini adalah bagian dari malapetaka, baik di dunia apatah lagi di akhirat. Betul. Bahkan banyak juga itu Ustaz Mahfuz, kita lihat Kiai Hasan, mungkin itu penyebabnya mungkin sebagian ada rumah tangga kadang kurang harmoni, mungkin karena nggak keakur nggak hanya kepada, tadi saya sepakat bahwa menikah itu bukan hanya menikah dengan ibunya, dengan anaknya saja, tapi menikah dengan ibunya, dengan ayahnya si istri itu, dengan keluarganya. Saya ke Mas Abi nih, Mas Abi bisa diceritakan lagi nih terkait dengan pengalamannya selama ini dalam aktif di dunia bisnis usaha di wedding organizer. Apa tantangannya, kemudian apa yang perlu kita semua juga ambil pelajaran dari Mas Abi? Baik, 2015 sudah mulai masuk ke dunia wedding. Oh, dari 2015 sampai sekarang? Betul, 2015 masuk dunia wedding. Selanjutnya sampai dengan hari ini masih berjalan, alhamdulillah. Pasti ada pasang surut, di mana bisnis wedding itu persaingan juga ada kiri kanan atas bawah semua ada gitu. Jadi dengan doa dari orang tua, alhamdulillah semua diperlancar. Masya Allah. Gitu. Nanti adapun strategi apa yang akan saya berikan untuk penjualan dari wedding saya ini, gimana caranya, itu saya sharing kadang dengan orang tua juga. Oh. Ya. Jadi gitu. tekniknya bagaimana? Betul. Ke orang tua yang terutama yang masih hidup sekarang. Betul. Ke orang ibu berarti yang masih. Betul. Ibu. Jadi salah satu teknik juga meningkatkan itu adalah konsultasi. Betul. Salah satu konsultasi rutin kita setiap hari sebenarnya adalah orang tua kita. Baik, terima kasih Mas Abi. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tema kita, pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari
pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antarumat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam setiap hari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian ilmu tafsir Al-Quran. Masih bersama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Qori Qoriah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Masih semangat? Masih tapi lemes sekali. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Saya kembali ke Ki Hasani. Ki, bisa ditambahkan lagi terkait dengan orang tua. Tadi saya masih... Orang tua kita itu ternyata bisa disebut 3 ya, Ki. Pertama adalah orang yang melahirkan kita. Yang kedua adalah orang atau ketika kita menikah kemudian menjadi mertua, dan juga guru kita. Iya. Bisa. Mungkin 3 ini, Ki. Supaya akhirnya orang nanti bisa mengetahui, oh ini siapapun atau juga siapapun yang lebih dewasa dengan kita. Kadang di ruang publik sekarang ini, di media sosial ya. Saya sedikit deh mewakili anak-anak muda. Di media sosial itu nggak tahu ini orang tua apa orang muda, gimana itu cara kita hormat, kayak nggak ada batasan. Gimana supaya etika publik lebih sehat di media sosial. Iya, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, baik yang ada di studio maupun yang berada di seluruh Nusantara. Orang tua itu betul bukan hanya orang tua kandung, ada juga orang tua akademik. Iya, betul. Guru. Ada orang tua yang betul-betul melahirkan kita, ibu bapak kita. Ya, ada juga orang tua nanti mertua kita. Itu juga orang tua kita. Dan ada juga orang tua akademik, guru. Betul, akademik. Ya. Itu penghormatannya kita juga sama kepada mereka. Tentu yang pertama kali adalah yang melahirkan kita, ibu kita. Bahkan derajatnya 3 tingkatan. Siapa yang harus kita hormati? Ibu. Lalu siapa lagi? Ibu. Lalu siapa lagi? Disebut berapa kali? 3. Ibunya berapa? 1. Oh, 1. Hati-hati kayak ditonton ya. Ibunya 1 tapi penghormatannya 3. Sama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain. Ini bagian dari penghormatan kepada kedua orang tua setelah ibadah kepada Allah, setelah mengabdi kepada Allah, birrul walidain. Kedudukannya ibu 3 kali penghormatan, baru kemudian ayah kita. Bukan berarti mengenyampingkan ayah kita. Ya. Karena ayah juga menjadi tonggak ya, yang harus kita hormati. Lalu kemudian setelah itu nanti kita punya mertua, itu juga orang tua kita. Jangan sekali-kali kita membedakan ya, mana mertua, mana orang tua. Semuanya orang tua kita. Lalu yang ketiga adalah orang tua akademik. Guru kita, kiai kita, ustadz kita, dosen kita kalau di kampus. Para guru besar itu juga harus kita hormati, kita cium tangan. Ya. Betul. Maka ketika kita memperlakukan ketiga derajat ini, ya, menjadi orang tua, baik orang tua kandung, mertua maupun orang tua akademik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin yang jurusan ya anak-anak sekarang, dulu saya masih diajar oleh Pak Kures. Yeah, S1 masih diajar, S2 masih diajar, S3 masih diajar. Lalu kemudian di pendidikan kader mufasir diajar beliau.
Jadi lengkap itu, saya bergurunya langsung. Maupun mungkin diantara kita tidak langsung diajar, tapi mungkin mendengar atau membaca bukunya, mendengarkan ceramah-ceramahnya. Jangan su'ul adab kepada mereka, kepada guru-guru kita. Karena ini, bakti ini menjadi bagian dari kesuksesan kita. Bakti ini menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan yang akan kita terima. Baik, saya tadi tertegun disampaikan oleh Kiai Hassani bahwa guru akademik atau orang tua akademik itu juga nggak kalah penting itu, betul. Kayak yang banyak juga orang kalau sudah menjadi mahasiswa dengan dosennya, udahlah. Jadi dia nggak seperti yang guru ketika di SD. Saya sedikit nanti sebelum kita bertanya langsung ke teman-teman dan juga Viti, saya ke Mas Abi. Bisa diceritakan pengalaman Mas Abi mungkin bersentuhan dengan guru akademik ya. Guru akademik itu artinya ada nggak seorang guru yang dulu pernah kemudian Mas Abi itu dapat inspirasi, entah siapa itu? Ya, ada guru jadi bukan guru di kampus ataupun di sekolah sebenarnya. Jadi waktu itu saya tuh sebenarnya bakatnya ini nyanyi sebenarnya. Ya, jadi seorang guru nyanyi ini, jadi di mana saya tidak punya biaya untuk mengikuti pendidikan tersebut. Jadi dia yang menanggung biaya saya. Itu mohon maaf, kelas berapa? Itu saya kelas 3 SD. Ya, itu sampai keadaan saya tidak mampu. Guru tersebutlah yang membiayakan saya untuk bisa masuk ke sekolah musik tersebut atau sekolah olah vokal tersebut. Dan belum lama ini beliau meninggal dunia. Ya. Semoga Allah ampuni dosa. Ya. Di situ itu sangat luar biasa buat saya. Saya mengikuti arahan semua dari beliau. Sampai akhirnya saya pernah mengikuti ajang pencarian bakat. Ya, itu hasil gojlokan dia atau hasil didikan beliau gitu. Saya masuk di salah satu televisi nasional di Indonesia, mengikuti ajang pencarian bakat, dan alhamdulillah saya menjadi runner up. Masya Allah. Itu gara-gara didikan ya seorang orang tua, bisa disebutkan guru sekaligus orang tua. Orang tua orang tua akademik kalau bahasanya Kiai Hassani. Baik, izin Kiai. Di kesempatan kali ini kita akan menampilkan Viti ya. Viti. Silakan. Iya. Ini kita simak sama-sama. Pertanyaan datang dari mana dan apa pertanyaannya? Kita simak. Silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dais dari Bandung. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kemuliaan berbakti kepada orang tua dapat membentuk karakter dan nilai-nilai kita sebagai individu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Ustadz Mahfuz. Mungkin dari sejak kecil ya, memang cenderung kita melihat seorang anak yang dididik dengan baik atau mendapatkan pembimbingan yang baik sejak kecil, dia cenderung memiliki moral yang bagus. Kita ini tampaknya perlu dijawab oleh Kiai Hassani untuk bahwa gimana nih efek karakter yang bisa dari dampak kita berbakti kepada orang tua. Saya ingin menjawab dari kisah Uwais Al-Qarni. Kita pernah bahas kisah Uwais Al-Qarni di Serambi Islami ini, tapi saya ingin ulas terkait dengan pertanyaan dari ibunda kita dari Bandung tadi. Bagaimana atau apa dampak dari birrul walidain kepada karakter kita? Ya. Uwais Al-Qarni itu tidak dikenal oleh siapapun. Tapi baktinya kepada orang tua, khususnya ibunya, nomor 1. Karena itu kemudian Uwais Al-Qarni itu dikenal masyhurun fis sama. Masya Allah. Dikenal oleh penduduk langit. Bahkan belum pernah ketemu, tapi sudah diceritakan Uwais Al-Qarni ini manusia pilihan, penduduk surga. Kenapa? Birrul walidain. Wah, apa yang dilakukan seorang Uwais Al-Qarni sehingga amalan berbakti seperti apa? Karena berbakti itu banyak itu. Iya. Berbaktinya dengan menggendong ibunya untuk haji. Masya Allah.
mengurus ibunya dengan telaten. Ini bagian penting dari kenapa Uwais Al-Qarni terkenal maklumun fis sama, tapi majhulun fil ard, maklumun fis sama. Tidak dikenal di penduduk bumi. Tapi para malaikat mengenal semua. Bahkan disebutkan, Rasul menyebutkan ini adalah penduduk surga, calon yang akan menduduki surga. Menggendong maksudnya mungkin bisa dijelaskan ya. Maksudnya apakah menggendong itu setiap hari di rumahnya, orang tuanya nggak bisa jalan, itu gendong terus. Birrul walidain itu tentu bentuknya macam-macam. Kalau Uwais Al-Qarni ini ya ibunya pengen pergi haji, lalu kemudian tidak bisa jalan, lumpuh, tentu membutuhkan sandaran, dan sandarannya adalah anaknya, yakni Uwais Al-Qarni, menggendong dari Yaman, Masya Allah, sampai ke Makkah Madinah dengan jalan kaki. Tetapi di sisi yang lain saya ingin ceritakan bahwa tidak semua juga orang tuanya baik, anaknya baik. Ya. Ada Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Diajak untuk beriman kepada Allah. Tapi karena Allah tidak memberikan hidayah, maka Kan'an tidak beriman kepada Allah. Lalu apa jawaban dari apa yang ditanyakan oleh bunda kita dari Bandung tadi? Kalau kita mau dihormati, nanti suatu saat kita jadi tua, penghargaan itu adalah barometer ketika kita diperlakukan oleh anak kita. Kalau hari ini kita memperlakukan orang tua seperti raja, maka Allah akan menjadikan kita seperti raja. Masya Allah. Betul. Saya sepakat juga bahwa kalau ingin Anda nanti diperlakukan dengan baik oleh anak Anda, maka Anda harus memperlakukan orang tua Anda, karena itu adalah cerminan gitu, luar biasa penjelasan dari Ki Hasani. Saya izin Kiai di kesempatan kali ini juga kita akan persilahkan langsung kepada teman-teman dari UIN Jakarta untuk bertanya. Silakan, siapa yang bertanya terlebih dahulu? Silakan perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inarotud Dujah. Jadi saya ingin bertanya Ustadz, sampai mana sih kita sebagai seorang anak taat kepada orang tua yang jauh dari agama? Nah, dalam hal ini bagaimana sih cara kita mengingatkannya tetapi seolah-olah tidak menggurui beliau? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Hasani. Ini juga banyak dialami oleh banyak orang bahwa satu sisi ini orang tua saya, giliran saya bilang, tahu apa kamu baru anak kemarin gitu. Ada dua penekanan dari pertanyaan tadi. Yang pertama, berbeda akidah ya. Kita boleh berbeda akidah, tapi soal birrul walidain tidak boleh kita mengabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang tua kita seorang petani, lalu kita menjadi sarjana atau bahkan menjadi doktor. Jangan kemudian kita sok pinter. Betul. Karena soal keberkahan ada di orang tua. Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Sepintar apapun kita, maka dudukkanlah kita tetap tadarru'a wa khifah. Kita tetap andap asor kepada orang tua kita. Kita jadi hari ini seperti ini, kebaikan hari ini, Mas Abi, qari kita, Ustadz Hizbullah, bukan karena hebatnya kita, bisa jadi ini karena doa kedua orang tua. Baik, kita tidak tahu, teman-teman dan juga para pemirsa nggak tahu doa yang mana dulu diijabah oleh Tuhan, oleh Allah, sehingga kita bisa berada di titik ini. Saya tidak tahu dan kita tidak tahu, tapi ada itu salah satu rangkaian ayat-ayat doa-doa yang dibaca oleh orang tua kita.
Yang sudah meninggal dunia semoga Allah ampuni kuburnya, ampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik. Kita nanti akan kembali lebih dalam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Bisa hadir kembali menyapa Anda di program Bincang Syariah. Itu di zaman-zaman apa saja sih ekonomi Islam tuh lagi keren-kerennya? Zamannya Umar bin Khattab itu banyak sekali inovasi-inovasi ekonomi Islam yang terjadi di zamannya Umar bin Khattab. Nggak terima sesuatu yang baru. Kita harus terbuka menerima inovasi-inovasi baru, apa-apa yang bisa kita pelajari dari tempat-tempat lain, kita ambil, mana yang nggak syariah kita syariahin dan sebagainya. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. KPH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI karena sehat itu asik. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quran. Nah, sebelum nanti di sesi ini juga pemirsa kita masih dalam sesi tanya jawab dan juga ada VT. Tapi sebelum itu Ustaz Mahfuz saya akan ke Mas Abi. Mas Abi, sebagai mewakili anak-anak muda di Indonesia. Ya. Bagaimanapun bahwa anak muda di Indonesia sekarang butuh kedekatan dengan orang tua. Apa pesan-pesan yang disampaikan Mas Abi sebagai mewakili anak muda sehingga ayo dong teman-teman, kita tidak bisa lepas nih, kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang tua yang setiap hari jadi mentor kita. Betul. Buat teman-teman semua kaum milenial dimanapun berada dan rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita bekerja, kemanapun kita mencari ilmu, jangan lupa meminta doa kepada kedua orang tua. Karena pastinya doa dari orang tua yang akan membawa kita dalam keberkahan, kelancaran, kesuksesan kita nanti ke depannya. Itu saja. Baik. Dan jangan lupa bersyukur. Bersyukur, berbakti kepada orang tua dan bersyukur kepada Allah. Baik. Izin Kiai. Supaya saling selia sama tim Ar-Raudhah nih kan. Baik, di kesempatan kali ini bisa disampaikan pertanyaan lagi. Betul. Tadi datang dari Bandung pertanyaannya hari ini. Yang tadi dari Bandung. Sekarang dari Bandung yang pertama. Sekarang, nah kita lihat kita akan dari mana dan apa pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahestri dari Jawa Timur, Ponorogo. Izin bertanya Ustadz, pertanyaannya, apa saja tindakan konkret yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kemuliaan berbakti kepada orang tua? Itu saja Ustadz pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Pertanyaannya Ki Hasani, tindakan konkret. Kalau tadi Uwais Al-Qarni, karena dulu nggak ada kendaraan, bisa nggak misal saya tambahan pertanyaan kan? Sekarang kita beliin orang tua kita mobil, mobil mewah. Apakah itu bisa juga nanti termasuk sama dengan, ya mungkin nggak sama dengan Uwais Al-Qarni, tapi kan kita ingin benar-benar supaya orang tua kita nyaman dan sebagainya. Itu apakah bentuk tindakan konkret apa tidak dengan membelikan atau dengan membelikan peralatan-peralatan dan sebagainya? Iya. Orang tua itu meskipun dia mampu untuk membeli sesuatu, tetapi ketika anaknya yang membelikan pasti jiwanya senang, jiwanya senang. Diajak makan itu senang itu orang tua.
Kendati bisa untuk beli sendiri, kendati bisa untuk pergi sendiri, diberangkatkan umroh, diberangkatkan haji, itu jauh lebih senang ketika dibelikan tiketnya langsung dari anaknya, apalagi bersama-sama. Itu tindakan konkret. Tindakan konkret yang lainnya, baik yang masih ada maupun yang telah tiada, doakan. Doa terus kebaikan untuk kedua orang tua, apatah lagi yang sudah tiada. Doakan. Yang paling pendek, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ampuni dosanya, dosa kedua orang tua. Warhamhuma, kasihani mereka, kasihi mereka sebagaimana mereka dulu mengasihi kita ketika waktu kecil. Itu bakti konkret ya. Lalu apalagi bakti konkret kepada kedua orang tua kita, mencukupi seluruh kebutuhannya. Dan kalau kita melihat di surah Al-Isra ayat 23 itu, langsung kita bacakan saja Ustaz Mahfudz ya. Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, ada kata uffin dan juga ada kata qaulan karima. Menarik ayat ini. Tafadhal Ki Hasan. Ada dua yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, lagi-lagi Allah sejajarkan menyembah kepada Allah dengan birrul walidain. Ini yang pertama. Yang kedua, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Ketika orang tua kita di masa tua, bisa jadi sudah pendengarannya tidak lagi seperti dulu, rambutnya sudah beruban, merengek kembali seperti anak kecil. Disinilah peranan konkret anak dinanti. Sabar kita ngurusnya seperti mereka. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama ketika kita waktu kecil, ketika diajarkan ngomong ayah, ibu, ngulang lagi ayah. Nanti seperti itu orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibar. Ketika sudah masa tua, maka pendengarannya sudah lagi tidak normal. Kembali bisa jadi hanya tidur di pembaringan, hanya pup di situ, pipis di situ, maka fala taqul lahuma uff, jangan berkata tapi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, tetaplah kita berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang mulia, mengagungkan, memuliakan mereka. Inilah bentuk konkret yang sesungguhnya. Banyak sekali tindakan-tindakan konkret yang disampaikan oleh Ki Hasani tadi.
tolong dicatat buat teman-teman. Nanti kira-kira skala prioritas. Saya begini kira-kira cocoknya ini. Kalau saya cocoknya kata Ustadz Mahfuz, langsung beliin tiket berangkat umroh, pulang pergi. Kalau Mas Abi, saya langsung mau bangunin istana dan sebagainya. Itu bisa juga termasuk nanti dari upaya membahagiakan orang tua. Di kesempatan kali ini juga saya akan persilahkan buat teman-teman dari Hikmah UIN Jakarta untuk bertanya secara langsung. Silahkan, siapa? Perkenalkan nama dan pertanyaannya apa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Buldan. Saya ingin bertanya Ustadz terkait tanggapan Ustadz yang mana banyak kasus-kasus seorang anak memperbudak orang tua setelah adanya pernikahan gitu, seperti ngomong anak dan segala macam itu Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ini gaya hidup ala orang Jakarta dan sekitarnya. Itu banyak itu datangin orang tuanya, mohon maaf, dari kampung, terus jaga ini. Apa ini termasuk dari upaya menindas ya, atau apa? Ada pandangan lain? Iya. Ki Hasani dari pertanyaan. Insyaallah. Ya, ini fenomena ya. Fenomena baru mungkin 10-20 tahun belakangan ini karena orang tuanya kerja, lalu kemudian yang menggantikan peranannya adalah justru neneknya, orang tuanya atau neneknya. Apakah ini masih dibenarkan? Selama tidak melanggar syariat tentu masih dalam koridor kewajaran, silakan. Tapi kalau sudah seperti, mohon maaf, asisten rumah tangga, ini yang tidak diperkenankan. Jadi bagaimana sikapnya Ustadz? Sikap kita adalah tetap ada asisten rumah tangga, tetapi yang mengawasi atau yang mendampingi adalah orang tua atau neneknya atau kakeknya. Ini yang benar. Bukan malah sebaliknya, maaf, dijadikan seperti pembantu rumah tangga, naudzubillah min dzalik. Maka kalau ini bukannya mendapatkan keberkahan, tetapi justru malah sebaliknya. Bisa jadi seperti happy orang tua kita mengerjakan, tetapi hati nuraninya, batinnya bisa jadi berbeda. Betul. Apatah lagi misalnya kalau masakannya tidak enak, atau bisa jadi menyinggung hatinya, tidak ngomong, tapi sakit hatinya itu tidak terungkapkan. Maka praktek-praktek demikian hendaknya dihentikan. Ya. Jadi seperti neneknya atau orang tuanya seperti pembantu tadi. Sejatinya ada tetap asisten rumah tangga yang kita pekerjakan, dan orang tuanya atau nenek dari si anak adalah ada untuk mendampingi. Saya kira itu menjadi solusi. Tapi biasanya juga memang ada fenomena, memang orang tua itu kadang daripada yang lain, ya udah saya aja seneng nih, bawa cucu, kemudian barang hidup sama cucu. Tapi tadi yang dijelaskan oleh Ki Hasani adalah ketika bertentangan dengan syariat, kemudian memperbudak, kemudian jika makanan tidak enak malah justru disindir-sindir dan sebagainya. Itu yang kemudian dilarang oleh agama. Kita nanti masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami dalam program Serambi Islami TVRI. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antarumat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari
pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Serambi Islami spesial kajian tafsir Al-Quranul Karim. Masih juga bersama dengan teman-teman dari Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masih semangat? Masih. Tapi sayang, ini segmen akhir. Tapi tidak apa-apa, saya yakin tadi sudah banyak dicatat oleh teman-teman dari Hikmah UIN Jakarta dan juga dari pemirsa yang setia menyaksikan kajian kita pada pagi ini. Di segmen akhir kita akan minta closing statement dari guru-guru kita. Yang pertama mungkin saya akan persilahkan kepada Mas Abi untuk menyampaikan apa nih yang perlu oleh terima oleh teman-teman dari sini dan juga para penonton di rumah terkait dengan tema kita, kemuliaan berbakti kepada orang tua. Kalau dari saya, berbaktilah kepada kedua orang tua, meminta doanya siang dan malam, terus-menerus meminta doanya, selalu. Itu saja. Jika kaitannya dengan bisnis, kita sedang punya usaha dan sebagainya, apa dorongan yang perlu mungkin supaya bisnis kita juga jalan sebagai orang yang aktif di mungkin kalau ada usaha. Bisnis, bisa sharing kepada orang tua, keluarga, ya. Jangan lupa juga doa itu tadi. Doa. Ya. Doa, sharing, doa, sharing. Betul sekali. Baik, terima kasih Mas Abi. Selanjutnya guru kita Dr. Ki Haji Hasani Ahmad Said. Tema tentang kemuliaan berbakti kepada orang tua. Kemuliaan berbakti kepada orang tua, Allah mendudukkan setelah menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah, birrul walidain. Bahkan birrul walidain lebih tinggi posisinya daripada jihad fi sabilillah. Satu ketika ada pemuda yang pengen berjihad, pengen berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Apa kata Nabi? Engkau masih punya orang tua? Masih. Masih ada ibu? Masih. Silakan pulang, bakti kepada orang tua itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada jihad. Maka itu di surah Luqman ayat 14 indah Allah mengungkapkan wa wassaynal insan. Kami berwasiat. Artinya kalau surah wa wassayna Allah berwasiat berarti ada sesuatu yang istimewa yang ingin Allah sampaikan al-insan kepada manusia, kepada kita semua. Apa wasiatnya? Biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Untuk birrul walidain terus. Wabil khusus kepada ibu wahnan ala wahnin yang mengandung 9 bulan, capek, letih, kemana-mana dibawa. Kalau kita beratnya 3 kilo, ke pasar dibawa, masak dibawa, tidur dibawa. Masya Allah. Selama 9 bulan. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Setelah itu menyusui, disapi sampai 2 tahun. Masya Allah. Dari air susunya itu mengalir air susu kemudian menjadi darah daging. Maka itu kata Allah, anishkurli, pandai-pandailah bersyukur kepadaku, wali-walidaik. Lagi-lagi Allah mendudukkan setelah syukur kepada Allah, syukur juga kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, kepada Allah kita semua kembali. Seandainya kita hari ini masih punya orang tua, ambil tangannya, cium tangannya, minta berkahnya. Berkahnya kita tergantung berkahnya dari orang tua, ridhonya orang tua, berkah buat kita. Seandainya, dan pasti kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jangan sampai kita menyesal begitu orang tua sudah tidak ada, ilayyal masir, sudah kembali kepada Allah, baru kemudian kita menyesal. Sebelum itu mari terus kita berbakti sepenuh tenaga, sepenuh upaya kita. Dan itulah yang akan mendatangkan surga dunia dan akhirat. Surga dunia dan akhirat ada di
ibu dan bapak kita. Sedikit Ustadz Mahfuzul Huluki disampaikan. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan ketika kita melihat orang tua kita, ayah ibu kita bisa tersenyum. Bagaimana bakti yang akan mendatangkan keberkahan. Bagaimana bakti yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bakti kepada kedua orang tua. Maka sama-sama kita berbakti kepada orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ataupun yang mungkin sudah meninggal, kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan keberkahan, sehingga dalam kuburnya Allah terangi dan Allah lapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua orang tua kita yang ada di Indonesia, dimanapun berada, semoga Allah jaga, rawat tubuhnya, berikan kesehatan dan keafiatan. Yang sudah meninggal dunia, terangi kuburnya. Amin ya Allah. Jangan kita seperti kasus itu, sahabat namanya Alqamah. Itu dia percuma ibadah rajin kepada Allah, tapi kalau setiap hari nyakitin orang tua, dia ketika meninggalnya aja susah. Baru didatangkan orang tua, izin orang tuanya, baru dia bisa meninggal dengan tenang. Tadinya sekarat sakaratul maut. Di segmen akhir kita akan minta kesediaan guru kita untuk kita sama-sama bertafakur, merendahkan jiwa dan raga kita, hati kita, jiwa kita, untuk tunduk berdoa kepada Allah. Di segmen kali ini saya persilakan kepada guru kita Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said untuk memimpin muhasabah supaya jiwa-jiwa kita yang begitu keras, lemah, berbakti kepada orang tua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdash syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakash syukru كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Dr. Hasani Ahmad Said. Terima kasih Mas Abi sudah hadir di Serambi Islami. Ustadz Mahfuzul Huluki, teman-teman dari Himpunan Qori-Qori Mahasiswa UIN Jakarta, tim selawat kita yang super handal, tim Raudhah. Terima kasih.
Banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa ambil. Sebenarnya saya tidak cukup waktu untuk menyimpulkan tema yang cukup banyak. Intinya bahwa singkat dari kata Ki Hasani bahwa surgamu itu begitu luas ketika engkau berbakti kepada ibu dan bapak. Mudah-mudahan kita semua adalah bagian dari mempercepat atau kemudian memudahkan kita jalan menuju surga oleh karena doa orang tua kita. Terima kasih, saya Muhammad Hizbullah pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia.